Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridwa'illahi ta'ala wa bisafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hajatina wa hajatikum wa litaf'il bala'i min bala'i dunya wal akhirah. Sya'ulillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Sudirman rahimakumullah. Wabil khusus jajaran pengurus takmir Masjid Sudirman rahimakumullah. Yang pertama dan utama, mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kemudahan untuk menjalankan amal soleh, untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu menjalankan sholat maghrib dengan berjamaah. Walaupun diiringi dengan gerimis, diiringi dengan hujan, namun kita tetap bisa menjalankan sholat maghrib dengan berjamaah. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu kita nantikan syafaatnya, kita nantikan pertolongannya besok pada hari kiamat. Mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini insya Allah berhak mendapatkan syafaatnya dan kelak akan diakui menjadi umatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, menjadi orang yang baik itu mudah.
Cukup dengan diam, yang nampak adalah kebaikan. Yang berat itu menjadi orang yang bermanfaat, karena butuh pengorbanan, butuh perjuangan, dan butuh mengalahkan keinginan-keinginan yang yang berat untuk ditinggalkan. Itulah orang baik, orang manfaat maksud saya. Jadi kalau kita pengen menjadi orang baik itu sebenarnya cukup dengan diam. Itu yang nampak adalah kebaikan. Gitu loh. Yang berat itu menjadi orang yang bermanfaat. Ya. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan dan lain sebagainya. Seperti saat ini kita menunaikan sholat maghrib, ya butuh pengorbanan, butuh perjuangan, ya, butuh mengeluarkan tenaga dari rumah kita masing-masing menuju masjid ini. Hidup-hidupnya pengen dadi wong sing apik, pengen dadi wong sing soleh gitu loh. Nah, hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya orang yang baik itu adalah orang yang sudah baik namun merasa buruk. Itu orang yang paling baik itu. Ya. Salate ya ora pernah bolong, jamaah ora pernah telat. Ya. Tapi dia terus merasa kurang baik, merasa buruk, sehingga ada peningkatan gitu loh. Ada peningkatan. Itu orang yang terbaik itu. Ya. Ya. Sholatnya ya rutin, ya. Jamaah ya rutin, tapi sok-sok milih sop sing paling buri. Ya. Sok-sok sing milih sop sing paling buri. Ya, sehingga ada peningkatan. Ya. Karena merasa kurang baik, merasa buruk, ada peningkatan untuk menjadi baik. Ya. Menjadi baik. Itu orang yang terbaik. Yang kedua, orang yang baik ya, merasa baik. Ya, ini buruk. Orang yang sudah baik tapi merasa baik itu buruk. Ya, itu buruk. Ya. Rumasane wis dadi wong Islam sing tekun rumasane. Nggih. Rumasane wis dadi wong Islam sing rajin ngibadah. Rumasane wis dadi wong Islam sing tekun jamaah. Nggih. Rumasane wis dadi wong Islam sing dermawan misalnya. Nah. Merasa baik, ini buruk. Kenapa? Karena tidak ada peningkatan. Wong wis apik gitu loh. Wong wis apik gitu. Gitu.
Itu buruk. Yang kedua, yang ketiga, orang yang buruk merasa buruk. Ya. Orang yang buruk merasa buruk. Ini ya baik ini, ya. Termasuk golongan orang yang baik. Dia itu sudah merasa buruk, ya, sudah buruk tapi merasa buruk. Ya. Artinya apa? Artinya mengakui kalau perilaku yang ia lakukan itu disadari itu buruk, sehingga dia sadar oh ini keburukan, sehingga dia berusaha berhenti dari keburukan, akhirnya menjadi baik, menjadi baik. Jadi kadang-kadang yang namanya iman itu kan kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya, kalau level keimanan kita sedang naik, wah, sing jenenge ibadah niku rasane enteng kabeh gitu. Enteng kabeh. Ya. Ora di kon wis langsung jerandal ngaji, jerandal jamaah. Ini manakala level kita sedang naik. Tapi kadang-kadang level keimanan kita itu kadang-kadang turun. Al imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, ketika level keimanan kita sedang turun, rasanya arep ngibadah itu ya berat, pol berat, rasa-rasa wegah, ya wegah, ya wegah. Nah, ketika dalam level sedang drop seperti itu, ya, sehingga terpeleset melakukan dosa, melakukan keburukan, ya, melakukan kemaksiatan, terus dia sadar, ya, sadar oh ini dosa, sadar oh ini suatu yang tidak baik, terus berhenti. Ya, dalam hatinya berhenti dan tidak akan mengulangi lagi, itulah orang baik. Tapi kalau misalnya sudah menyadari ini keburukan, ya, tapi kok tidak ada penyesalan, ya, sehingga masuk ke golongan yang keempat ini adalah orang yang buruk namun merasa baik. Ini celaka. Ini celaka. Ya. Orang yang sudah berlumuran dosa, ya, bertahun-tahun melakukan perbuatan dosa, tidak pernah melakukan amal soleh misalnya, tapi dia tuh merasa baik. Ini orang yang celaka. Ini orang yang celaka. Ya. Ya. Hadirin Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Nah, monggo kita ini termasuk golongan yang mana? Yang pertama, orang yang baik tapi merasa buruk, atau orang yang baik merasa baik, atau orang yang buruk merasa baik, atau orang yang buruk merasa buruk. Ya. Ya minimal ya yang golongan yang kedua lah, minimal itu orang yang baik merasa baik, minimal itu. Syukur yang pertama tadi, orang yang baik merasa buruk. Nah, tentu kita kalau menginginkan menjadi orang yang baik atau orang yang terbaik, ya, tentu kita kembali kepada teladan kita.
yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Orang yang terbaik itu karakternya apa saja, ciri-cirinya apa saja orang yang terbaik itu. Ya. Yang pertama, orang yang terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, siapa orang yang terbaik itu?" Apa jawab Rasul? "Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluh." Orang yang terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Itu orang yang terbaik kata Rasul. Nah, usia yang panjang itu kira-kira berapa tahun? Ya. Usia yang termasuk usia yang panjang itu kira-kira berapa tahun? Ya kita tengok umur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, umatku itu umurnya rata-rata itu antara 60 sampai 70 itu loh kata Rasul. Nah, ketika kita diberikan umur 60 itu sudah termasuk kategori umur yang panjang. Syukur-syukur sampai 70, 72, 73, 74, 75. Wonten sing yuswane 7 dosa niki? Wonten? Oh, ini luar biasa. Luar biasa, Mbak. Dengan bonusnya pun luar biasa. Kanjeng Nabi namung swidak 3 tahun yuswane. Nggih. Simbahe wis 70. Ya Allah, luar biasa. Ya. Tentu ketika kita berdoa ya, mohon supaya diberi umur yang panjang, umur yang barokah. Umur yang terbaik itu bagaimana kata Rasul? Umur yang terbaik itu adalah umur yang barokah. Artinya barokah itu senantiasa umurnya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dimudahkan untuk menjalankan amal soleh, dimudahkan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu umur yang barokah. Jadi yuswane wis sepuh. Jadi apa-apa dimudahkan. Nggih. Infak ya wenting. Jamaah ya wenting. Gitu. Salat malam ya enting. Nggih. Semuanya dimudahkan. Itu adalah barokah namanya. Ya, barokah. Dimudahkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, kehidupan kita, gerak-gerik kita itu semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Jangan merasa kita bisa hadir di majelis ini, bisa hadir di masjid ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, inilah umur yang barokah itu seperti ini. Ya. Ya. Nah, sekali lagi orang yang terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ya. Baik amalnya. Karena amal yang baik inilah insya Allah yang akan terus ya mendampingi kita, menolong kita, mempermudah kita ketika kita besok masuk di alam kubur ya. Amal soleh kita itu akan membantu
memudahkan kita. Ya, ketika malaikat Mungkar dan Nakir menanyai kita di alam kubur besok, ya, amal soleh kita itu akan membantu, menolong, mempermudah, membantu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan malaikat Mungkar dan Nakir. Amal soleh kita, sehingga betul kata Rasul, ketika kita meninggal itu akan diiringi tiga golongan, yaitu yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalnya. Ya, ketika sampai kuburan, ya, jenayah sudah dimasukkan ke liang lahat, sudah ditimbuk tanah, selesai, terus pulang. Ya, dua hal, kembali ke rumahnya. Ya, keluarganya juga kembali ke rumahnya masing-masing, hartanya juga kembali, yang mengantarkan ambulan juga ikut kembali. Yang terus mendampingi adalah amal soleh kita. Ya. Nah, oleh karenanya kita beruntung dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa melakukan amal soleh. Mudah-mudahan ini termasuk umur yang barokah. Amin Allahumma amin. Jangan sampai menjadi orang yang sebaliknya. Kata Rasul, wasarun nas man tola umruhu wasa'a amaluh. Ya. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Ya. Niki saelek-eleke menungso. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, pramila monggo lah awake dhewe niki urip ning donya ora suwe. Urip ning donya niku mung sedhela, gitu. Ibarate menika urip ning donya menika ibarate wong koyok mampir ngombe. Wong mampir niku kan sedhela, ora ana wong mampir suwe iki ora ana. Nggih. Kaya wong mampir ngombe. Wong ngombe niku kuwi sedhela, ora ana ngombe kok suwe banget. Nggih. Ngombe nggih sedelet. Nggih pun ngaten pun. Ora ana kok ngombe suwe glek-glek kene ra muat. Gitu. Kaya wong mampir ngombe. Sedilit. Ya. Coba kita tengok ke belakang. Wingi rumah saku isik sekolah SD saiki. Nih, kita lihat anak-anak kita gitu. Wingi ya urung suwe rumah saku anakku TK saiki wis kuliah lho, cepet banget. Ya Allah, itu loh. Ya. Nah, sekali lagi ya, gandeng awake dhewe umure awake dhewe menika dibatasi, ada batasnya umur kita. Nggih, monggo kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, kita berlindung kepada Allah, jangan sampai menjadi orang yang tadi wasarun nas mantola umruhu wasa'a amalu, yaitu buruk ngamalnya. Jangan sampai. Ya. Itu ciri yang pertama, menjadi orang yang terbaik, ciri yang pertama. Yang kedua, ya, ciri yang terbaik yang kedua adalah menjadi orang yang bermanfaat. Ya, jangan pernah berhenti menjadi orang yang bermanfaat. Terus tebarkan kemanfaatan. Ya, keberadaan kita harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Keberadaan kita harus membuat orang lain senang. Ya. Keberadaan kita harus membuat orang lain nyaman. Keberadaan kita harus membuat orang lain damai. Ya. Itulah orang yang bermanfaat. Jangan sampai keberadaan kita itu menjadikan orang tidak nyaman,
orang menjadi sedih. Ya. Orang menjadi gundah gulana. Ya. Wong nak ra akur niku lho, wong ra akur niku lho. Nggih enten to wong ra akur. Ya padha-padha Islami lho. Nggih ana wae wong ya sing ra akur. Ora akur karo sedulur kok kathah. Nggih. Nggih. Sak tunggal kandung niku. Sak tunggal garbo niku ya wonten sing ora akur. Ya, begitu mlebu masjid ya. Pas sop sing terakhir ndelalah ana wong sing disengiti. Ya. Wong sing disengiti, akhirnya piye? Wah, kok ya ndelalah cah iki manggon nang kene to ngene. Gitu. Itu jangan sampai lah. Ya. Dengan siapapun ya kita harus merasa nyaman gitu loh. Kalau nggak nyaman, kalau ada apa-apa berarti hati kita itu ada yang buruk gitu loh. Hati kita ada yang tidak sehat. Ya. Wong kok iso neng-nengan niku berarti wong ora sehat, atine ora sehat. Ya. Hatinya tidak sehat gitu loh. Kula niku pernah di neng kalih tiang sanes. Ya Allah. Jadi ketika papasan ngoten niku lho. Papasan kalih kula. Padahal saya itu merasa tidak masalah, merasa tidak apa-apa. Papasan ngono iki yo mengungkurkan wajahnya. Kadang-kadang nek kepepet kukur-kukur ora gatel. Lho apa? Dan itu dipendam terus-menerus. Orang yang dendam itu bahaya sebenarnya. Bahaya orang yang dendam itu. Ndak ngono apa. Padahal saya itu sudah berusaha baik ya, sudah berusaha menyapa, menyapa dengan senyuman. Jangan sampailah seperti itu ya. Jadi keberadaan kita itu harus memberikan kenyamanan kepada orang lain. Ya. Harus memberikan manfaat. Ya. Kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas lho, ya. Saape-ape menungso niku wong sing iso kei manfaat menang menungso liyane. Niki penting. Sebaik-baik kita adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Gitu loh. Nulung kepada orang lain, derma kepada orang yang membutuhkan, membantu kepada orang yang membutuhkan, ya. Ini manfaat. Menjadi orang yang manfaat. Hadirin Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Dan yang ketiga, menjadi orang yang terbaik ciri-cirinya adalah, yang ketiga adalah senang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Nah ini yang ketiga ini kadang-kadang kita masih berat. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sinau Al-Qur'an, maca Al-Qur'an, nggih. Nggih sing sepuh-sepuh niku maca Al-Qur'an tiap ba'da maghrib, tiap ba'da subuh. Walau sak kebet, walau sak lembar, bolak-balik, tapi rutin terus dilakoni itu lebih baik. Ya, itu namanya istiqomah. Ya. Ada ulama mengatakan istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karena memang istiqomah itu memang berat, ya. Ajek di dalam kebaikan, ya, itu istiqomah. Ya.
Kata Rasul adalah istiqomah itu terus menerus ajek, ya, walau sedikit, Jadi ketika kita belajar Al-Quran, ya telateni terus, ya maune sadurunge babar blas ra iso maca Al-Quran, tapi niate kuat pengen iso maca Al-Quran, dia berusaha belajar Al-Quran dari Iqra 1 sampai Iqra 6 selesai khatam, terus naik baca Al-Quran, terus dia kuat sekali untuk bisa membaca Al-Quran. Ya akhirnya dimudahkan oleh Allah, akhirnya bisa. Itulah, ya, inilah orang-orang yang terbaik. Nah, ketika sudah bisa terus mengajarkan kepada yang lain. Wa 'allamahu, mengajarkan sama yang lain. Ya, ini bisa dipahami ketika kita punya anak, ya. Anak kita sekolahkan atau kita pondokkan di pondok pesantren, kita titipkan di asrama yang di dalamnya ada pengajaran Al-Quran yang menyeluruh. Nah, itu insya Allah orang tua seperti ini termasuk orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Nah ini hadirin Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Ya, ini barangkali terkait dengan menjadi orang yang baik. Sekali lagi, menjadi orang baik itu mudah. Yang berat adalah menjadi orang yang bermanfaat, karena butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Mudah-mudahan kita semua termasuk digolongkan oleh Allah menjadi orang yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.